Hasil final Piala Dunia U17 2023 antara Timnas Jerman U17 versus Timnas Prancis U17 akan dibahas di sini. Halo sobat setia Widi Sport, balik lagi kita berita terupdate, terviral, the best. Tentunya hanya di Widi Sport, dan jangan lupa subscribe and like. Kalau sudah mari kita lanjut. Timnas Jerman U17 unggul 2-1 atas Prancis U17 pada menit ke-55 di Stadion Manahan Solo, Sabtu, 2 Desember 2023, malam waktu Indonesia Barat. Timnas Jerman U17 sudah unggul 1-0 sejak babak pertama melalui penalti Paris Brunner. Namun, Noah Darvik sukses menggandakan keunggulan Jerman pada menit ke-51. Hanya 2 menit kemudian, Prancis U17 sukses menipiskan ketertinggalan melalui Simon Boabre. Namun, Jerman U17 masih unggul 2-1. Timnas Prancis U17, 4-3-3 Paul Argny, Yan Titi, Bastien Maupio, Joachim Kaisanda, Aymen Sadi, Ismail Bouneb, Fode Silla, Mathis Amougo, Simon Boabre, Mathis Lambourde, Tidiam Gomis. Pelatih, Jean-Luc Vannucci. Timnas U17 Jerman menjadi juara baru Piala Dunia U17 berkat kemenangan atas Timnas U17 Prancis via adu penalti, sama seperti ulangan final Piala Eropa U17 2023. Laga harus berlanjut ke babak penalti setelah di waktu normal kedudukan kedua tim seri 2-2 meski Jerman kehilangan satu pemain sejak menit ke-69. Di babak tos-tosan, Timnas U17 Jerman sukses menjadi pemenangnya dengan kemenangan 4-3 atas Timnas U17 Prancis. Permainan cepat dan menyerang segera diperagakan oleh Jerman dan Prancis. Jerman sejatinya bisa saja membuka angka pada menit ketiga jika saja gol dari Paris Brunner tidak dianulir wasit. Gol Brunner dianulir wasit Espen Eskas lantaran Max Moerstedt dianggap lebih dulu offside dalam memberi umpan tandukan di dalam kotak penalti. Selepas itu Prancis mencoba untuk menekan pertahanan Jerman lewat skema serangan balik. Laga sempat terhenti sekitar menit ke-11 lantaran ada 2 pemain yang tergeletak di lapangan masing-masing, satu dari pihak Jerman dan Prancis. Namun, Prancis memiliki peluang matang pada menit ke-21 melalui aksi individual dari Simon Boabre. Berhasil menggocek 2 pemain Jerman, Boabre segera melepaskan tendangan melengkung di dalam kotak penalti. Sepakannya masih bisa ditepis oleh kiper Jerman, Heide Konstantin. 2 menit berselang gantian Jerman yang memperoleh peluang melalui sepakan jarak dekat dari Noah Darvik yang memanfaatkan umpan Brunner. Tapi tembakannya mampu diantisipasi kiper Prancis, Paul Argny. Pertandingan sempat berhenti pada menit ke-24 lantaran adanya potensi pemberian penalti untuk Jerman. Wasit lantas mencoba mengecek kembali via VAR. Usai mengecek VAR, hadiah penalti akhirnya diberikan wasit untuk Jerman setelah bek Prancis, Aymen Sadi, dianggap melanggar pemain Jerman, Bilal Yacinkaya di area terlarang. Brunner, yang maju sebagai algojo, sukses mengambil tugasnya setelah tembakannya dari titik putih salah dibaca oleh Konstantin dengan bola mengarah ke sisi kanan gawangnya pada menit ke-29. Pada menit ke-36, Jerman mendapatkan peluang untuk mencetak gol kedua, kali ini lewat Moerstedt. Sepakan dari top scorer Der Panzer tersebut dari luar kotak penalti masih terlalu mudah untuk ditangkap oleh Argny. Di masa injury time dengan tambahan waktu 8 menit, kembali laga terhenti dengan adanya pengecekan VAR lantaran adanya potensi penalti lagi untuk Jerman. Namun, wasit Espen Eskas tidak menghadiahkan penalti dan memutuskan untuk melanjutkan laga karena pemain Jerman dianggap offside. Jerman nyaris saja menambah gol kedua andaikan sepakan Brunner dari dalam kotak penalti usai melakukan aksi individual yang menyisir sisi kanan pertahanan Prancis tidak ditangkap oleh Konstantin pada menit ke-45. Namun, Prancis yang berhasil memberikan tekanan hebat kepada Jerman di masa injury time. Namun, Prancis mampu membalasnya dengan instan hanya selang 2 menit kemudian lewat Boabre. Umpan terobosan Hoan Sangwi berhasil dimanfaatkan oleh Boabre yang lolos dari jebakan offside. Tembakan menyusur tanahnya gagal dibendung oleh Konstantin. Prancis 1-2 Jerman. Memasuki menit ke-60, justru Jerman yang berbalik dalam kondisi tertekan oleh Prancis. Petaka bagi Jerman datang pada menit ke-69, setelah Winners Osawe mendapat kartu kuning kedua yang berbuah kartu merah usai melanggar Bouneb. Memasuki masa injury time dengan tambahan waktu 10 menit, Jerman mencoba keluar dari tekanan dan menghasilkan 2 peluang lewat Moerstedt dan David Odogu.
Hasil seri 2-2 di waktu penuh membuat laga harus diselesaikan dengan adu penalti. Di babak tos-tosan, timnas U17 Jerman menjadi pemenangnya. Jerman berhasil memenangi adu penalti dengan kemenangan 4-3 atas Prancis. Dari pihak Jerman, Robert Ramsak, Mo Erstedt, Faisal Harcaoui, dan Almughera Kabar yang sukses mencetak gol penalti. Hanya 2 penendang saja yang gagal, yakni Paris Brunner dan Eric da Silva Moreira. Terima kasih Sobat setia Widi Sport sudah nonton berita terupdate, terviral, and the best. Tentunya hanya di Sport Widi. Next berita selanjutnya terviral terupdate the best.